Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal bagian A. Kita akan review sedikit ya. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang suplai ya. Apa itu suplai? Kaitannya apa dengan permintaan? Itu menentukan harga jual. Pasar berdasarkan luasannya. Ada pasar lokal, nasional, dan pasar global. Kita akan fokus pada pasar lokal. Sudah kita bahas kemarin pasar lokal, ini contoh-contohnya ya. Kemudian pasar berdasarkan segmentasi. Kemudian pasar sasaran, ini contohnya ya. Kemudian ada dua pendekatan potensi pasar, sumber material, teknik, kemudian faktor pertimbangan perancangan produk ya. Jadi harus meliputi ini semua ya. Kita akan masuk ke bagian yang B ya. Perancangan. Dari kelas 10, 11, 12 itu sebenarnya sama untuk perancangan dan produksi kerajinan itu sama. Mulai dari yang pertama yaitu mencari ide. Apa sih yang mau kalian buat ya? Analisis kebutuhan dulu pastinya. Analisis kebutuhan dulu. Sekarang tuh banyak kebutuhannya apa? Misalnya di sini kan ada desain tas ya. Ternyata sekarang ini banyak orang yang hobi olahraga ya, mulai olahraga pagi, sore ataupun malam. Mereka membutuhkan tas yang simple, mudah dibawa, bisa muat alat-alat olahraga mereka. Yaitu bisa dimasukkan misalnya kayak raket, bola kan gitu. Terus simple cara bawanya. Cari ide dulu, ini namanya cari ide ya. Ini proses brainstorming namanya, digambar semua bentuk-bentuk dan model tas yang mau dibuat. Nah, lihat ya, ini namanya brainstorming. Nah, kalau yang ini rak sepatu, model-model rak sepatu ini baru mencari ide, sketsa awal ya. Kemudian setelah mencari ide, rasionalisasi, pilih mana yang mau dibikin kan, dibuat kan gitu, dengan cara evaluasi dulu ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis, mulai dari materialnya, teknisnya, materialnya mudah didapat tidak, misalnya nanti materialnya susah didapat, kalian mau beli online dan itu pun mahal di ongkos kirim, jadi itu perlu dipertimbangkan juga. Kemudian selanjutnya yaitu prototyping. Prototyping itu artinya membuat studi model. Sudah pilih satu, dibuat satu ya, studi model, misalnya rak sepatu ya rak sepatu, lalu tadi tas. Nah buat tas itu dibuat. Setelah dibuat itu digunakan sendiri, boleh juga minta pendapat dari calon konsumen ya, gimana, enak nggak dipakai gitu, nyaman nggak. Jadi itu proses evaluasi juga pada saat prototyping. Kemudian ini contoh desain akhir yang dipilih, misalnya ini tas ya, di sini ada tas raket, muat shuttlecock, raket, nah ada muat juga botol minum, simple sekali bukan? Satu tas simple bisa bawa semuanya gitu. Nah ini rak sepatu nih, unik, simple, tidak makan tempat. Nah inilah yang desain akhir. Kalau untuk kerajinan, nah inilah contoh-contohnya. Ada contoh kerajinan kayu, batik, wayang kulit, anyaman bambu, tenun, dan kerajinan kulit jagung. Nah, kerajinan kulit jagung ini banyak sekali bisa kita temukan di daerah kita ya, terutama materialnya. Kalian mau buat apa kan, itu banyak di sini petani jagung. Kalian tinggal minta kulitnya. Ibu rasa tidak sulit jika kalian membuat karya dari kulit jagung. Produksi kerajinan untuk pasar lokal dimulai dari tahap awal, persiapan, dan tahap laksanakan. Ibu akan jelaskan satu persatu mulai dari tahap awal. Nah, di tahap awal itu melakukan identifikasi kebutuhan. Ya tadi, sekarang ini butuhnya apa kan gitu. Misal nih, Bu ganti lagi ya, kebutuhan akan asbak rokok. Banyaknya sekarang orang merokok kan gitu. Terus banyak buang sembarangan yang sampah rokoknya itu. Nah, muncullah ide untuk membuat asbak rokok yang simple, terus ramah lingkungan kan gitu.
ekonomis juga harganya. Nah, itu termasuk analisis kebutuhan. Kemudian melakukan analisis bahan. Asbak rokok bahannya mau dari apa kalian? Nah, misalnya mau dari tanah liat, atau dari bahan lainnya, yang pastikan asbak tersebut tahan terhadap api ya, atau tidak mudah terbakar, misalnya seng gitu. Nah, setelah analisis bahan, membuat rancangan atau sketsanya kayak tadi ya, sketsa dirancang maunya bentuk seperti apa. Nah, lanjut pada tahap persiapan. Persiapkan alat dan bahan, kemudian periksa lagi alat-alat yang digunakan. Jadi siapkan dulu kan gitu alat bahannya. Kemudian ini tahap pelaksanaan pembuatan gerabah ya, dalam kurung membuat asbak rokok tadi. Mulai dari tahap pelaksanaan ya, sudah mulai membuat, proses pembentukan sudah dibentuk, kemudian dikeringkan si asbak rokok tadi yang masih basah, sudah kering ya, ini kering di bawah sinar matahari ya. Lalu lanjut ke proses pembakaran dengan suhu tinggi supaya tidak rusak. Nah, ini kalau tidak dibakar ya, kalau tanah liat cuman kering di bawah sinar matahari, ketika kena air itu akan kembali lembut ya, kembali lembut ya. Nah, setelah itu masuk ke proses pembakaran. Terakhir proses pengecatan. Proses pembakaran ini pada suhu tinggi ya. Selesai baru lanjut ke proses pengecatan finishing. Ini metode produksi keselamatan kerja. Nah, ini ada sarung tangan, kacamata, ini ya, masker. Nah, yang ini digunakan kalau tempat kerja kalian, studio itu mengeluarkan suara bising, jadi harus menggunakan ini supaya nggak tuli kan gitu. Selesai, itu saja yang ingin Ibu jelaskan. Kita lanjut materi berikutnya di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.